Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kali ini saya ingin menyoroti dua peristiwa yang sudah seharusnya tidak diucapkan oleh dua pejabat publik di Jawa Barat. Pertama, pernyataan Wagub Jawa Barat Rizanul Ulum bahwa nikah dan poligami sebagai solusi untuk mengatasi HIV/AIDS. Kedua, tindakan Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang meresmikan Gedung ANAS atau Gedung Aliansi Nasional Anti Syiah. Mari kita bicarakan satu persatu. Pernyataan Wagub yang menyatakan nikah bahkan poligami sebagai solusi pengurangan HIV/AIDS, saya duga karena Pak Wagub masih memiliki cara pandang jika HIV/AIDS terjadi karena seks bebas. Cara pandang seperti ini merupakan gambaran kelompok moralis atau kelompok agamis yang percaya jika nikah dan atau poligami sebagai cara yang terbaik untuk terhindar dari HIV/AIDS. Saya tidak tahu persis dari mana Pak Wagub mengambil argumen ini, namun saya merasa perlu untuk mengajak kita semua berpikir secara jernih. Pertama, menurut riset yang dominan, berganti-ganti pasangan itu memang menimbulkan risiko tinggi atau potensi tinggi untuk penularan HIV/AIDS jika itu tidak dilaksanakan secara aman. Aman di sini maknanya tidak memakai pelindung yang mencegah terjadinya penularan virus HIV/AIDS. Penularan itu sendiri bisa melalui perlukaan dan air sperma serta cairan-cairan lain. Karenanya orang yang sudah tertular dan orang ini berganti-ganti pasangan, maka setiap pasangan yang diajak berhubungan seksual dengannya bisa menjadi tertular juga olehnya. Lalu apakah menikah atau berpoligami bisa menjadi jawaban? Bisa jadi demikian apabila pihak yang menikah ini memang sudah bersih sebelumnya dari HIV/AIDS. Ini berlaku baik pada pihak laki-laki maupun pada pihak perempuan. Bagaimana jika pihak yang menikah ternyata sudah tertular HIV/AIDS sebelumnya? Baik pihak laki-laki maupun pihak perempuannya, maka ketika mereka menikah, mereka tetap akan tertular karena salah satu dari keduanya itu sudah mengandung atau memiliki HIV/AIDS di dalamnya. Permasalahan utama di sini bukan menikahnya, namun apa yang mencegah adalah keadaan bersih dan kemungkinan hubungan seksual yang dilakukan secara aman. Bagi laki-laki dan perempuan yang sebelum menikah itu bersih dari HIV/AIDS, maka ketika menikah mereka akan tetap bersih. Namun itu tidak berhenti di sini. Setelah menikah pun bisa terjadi penularan HIV/AIDS jikalau salah satu dari mereka tidak setia pada satu pasangan. Jadi di sini menikah saja itu tidak cukup, namun harus berusaha untuk saling setia pada satu pasangan. Poligami juga demikian halnya. Poligami tidak akan menjamin seseorang terhindar dari HIV/AIDS. Poligami bahkan bisa menjadi faktor penular jika pihak yang mempoligami ternyata sudah terinfeksi oleh virus HIV/AIDS. Selain itu, pada pihak yang dipoligami itu bisa menjadi faktor penular ke berikutnya. Jika seseorang yang dipoligami ternyata sudah juga memiliki virus HIV/AIDS, entah dari mana asalnya. Karenanya poligami itu tidak memiliki kaitan langsung dengan penghindaran diri dari tertular HIV/AIDS. Persoalannya di sini sekali lagi tidak berhenti pada soal menikah atau soal berpoligami, namun pada hubungan seks yang aman, hubungan seks yang terlindung.
yang bisa menghindarkan seseorang untuk tidak tertular dari HIV/AIDS. Selain itu tadi, yaitu setia pada satu pasangan. Perkara seperti ini memang tidak semuanya orang memahami. Namun sebagai pejabat publik, saya yakin Pak Wagub bisa mengumpulkan informasi seluas-luasnya dari para ahli dan juga dari para stafnya agar pernyataan seperti ini tidak keluar ke ruang publik, apalagi pernyataan dari pejabat publik. Pejabat yang kedua adalah Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana. Semua kita tahu reputasi Anas yang mempelopori penggayangan Syiah sejak dulu. Anas atau Aliansi Nasional Anti Syiah merupakan kelompok yang secara konsisten memperjuangkan paling tidak dalam konteks Jawa Barat, lebih tepatnya Bandung, agar Syiah tidak dianggap sebagai bagian resmi dari umat Islam. Mereka melakukan gerakan lewat demonstrasi atau pernyataan publik agar Syiah itu dianggap sesat dan keluar dari Islam. Organisasi yang dipimpin oleh Kiai Atian Ali ini terus mencari kesalahan-kesalahan dari pihak Syiah, lalu mendakwahkan kepada masyarakat secara luas jika Syiah itu banyak memasukkan ajaran Islam yang sebenarnya. Kita tahu bahwa promosi Anas yang ingin menyingkirkan kelompok Syiah sudah barang tentu tidak bisa diterima dalam konteks Indonesia yang merupakan negara yang plural dan memiliki bermacam-macam keyakinan yang dipeluk oleh warganya. Jika ada sekelompok warga negara Indonesia atau bahkan secara tepatnya warga Bandung yang memeluk Syiah, maka mereka pun tidak pantas dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh kelompok Anas ini. Penentu menjadi warga negara di Indonesia atau di wilayah Indonesia secara umum bukanlah jenis keyakinan atau jenis agama tertentu, karena negara ini menghormati seluruh bentuk keyakinan dan seluruh agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia. Anas sebagai kelompok masyarakat bisa saja mengeluarkan pernyataan bahwa Syiah bukan bagian dari Islam, namun pernyataan seperti itu harus dipahami sebagai pernyataan Anas saja. Pemerintah pada level manapun tidak diperbolehkan untuk bersepakat atas pernyataan Anas yang demikian itu. Karenanya, jika Wali Kota Bandung Yana Mulyana meresmikan gedung Anas, maka hal itu mengundang pertanyaan dari kita semua. Secara umum, jika seorang pejabat publik ikut meresmikan gedung sebuah organisasi yang kampanye utamanya adalah menolak Syiah di Indonesia, maka itu artinya pejabat publik tadi bisa dipahami oleh publik kita memiliki kedekatan atau jika tidak memiliki kesamaan pandangan dengan pihak yang gedungnya diresmikan oleh Pak Wali Kota. Sikap yang demikian bisa dimanfaatkan oleh pihak yang menganggap secara sepihak dengan Pak Wali Kota. Sebagaimana pejabat publik, Pak Wali Kota memang harus bersikap netral, artinya tidak menunjukkan secara simbolik keberpihakan pada Anas maupun juga pada kelompok Syiah. Keduanya harus diberlakukan secara setara sebagai bagian dari warga Pak Wali Kota di Bandung. Kecenderungan pada Anas
menunjukkan bahwa Pak Wali Kota kita di Bandung tidak memiliki posisi yang netral. Posisi wali kota adalah pejabat publik dan sebagai pejabat publik, sikap tidak memihak itu adalah hal yang harus diutamakan. Bisa jadi Pak Wali Kota berargumen bahwa yang dia lakukan hanyalah meresmikan gedung ANAS, bukan menyetujui program-program organisasi anti Syiah yang digencarkan oleh ANAS ini. Benar, bisa saja Pak Wali Kota menyatakan demikian halnya, tapi argumen seperti itu tidak membantu untuk menjelaskan kepada publik alasan apa sebenarnya Pak Yana Mulyana melakukan peresmian gedung yang dimiliki oleh organisasi ANAS. Publik bisa menilai itu sebagai alasan atau argumen yang dicarinya saja. Masyarakat pasti bisa menilai hal ini secara jernih. Sebagai catatan, pernyataan pejabat publik memang harus difikirkan secara mendalam sebelum diluncurkan ke ruang publik. Tanpa pemahaman yang kuat, terutama secara konseptual dan juga secara data, akan bisa menurunkan kepercayaan publik pada si pejabat publik. Jika terjadi demikian, maka jelas itu ibarat lubang ketidakpercayaan masyarakat yang digalinya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.